Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita berjumpa lagi dalam ibadah malam hari ini. Oleh karena itu, kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas anugerah-Mu dalam kehidupan keluarga kami. Kami boleh beraktivitas seperti biasa di dalam perlindungan-Mu. Kau jauhkan kami Tuhan dari segala mara bahaya. Hari ini kami bersekutu memuji nama-Mu yang kudus. Dan sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Berikan roh pengertian kepada kami Tuhan, supaya kami mengerti akan firman-Mu. Berfirmanlah Engkau, kami sudah siap untuk mendengar. Amin. Firman Tuhan untuk kita di malam hari ini tertulis di dalam 1 Petrus 3 ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-22. Demikian firman Tuhan. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Dan di dalam roh itu juga ia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang di dalam penjara, yaitu kepada roh-roh mereka yang dahulu pada waktu Nuh tidak taat kepada Allah, ketika Allah tetap menaati dengan sabar waktu Nuh sedang mempersiapkan bahteranya, di mana hanya sedikit, yaitu 8 orang yang diselamatkan oleh air bah itu. Juga kamu sekarang diselamatkan oleh kiasannya, yaitu baptisan. Maksudnya bukan untuk membersihkan kenajisan jasmani, melainkan untuk memohonkan hati nurani yang baik kepada Allah oleh kebangkitan Yesus Kristus yang duduk di sebelah kanan Allah setelah ia naik ke surga sesudah segala malaikat, kuasa dan kekuatan ditaklukkan kepadanya. Demikian firman Tuhan. Jemaat yang terkasih, pernahkah kita bertanya dalam hati kita masing-masing, sudah sejauh mana kita mengerti tentang apa yang kita imani? Sebab tidak dapat dipungkiri, ada orang yang menjadi Kristen itu karena orang tuanya. Dalam kondisi itu, ia mengikut arus saja. Sehingga dia tidak berusaha untuk mengerti apa yang diimani orang tuanya kepadanya. Apa yang diajarkan orang tuanya kepadanya. Atau dia tidak berusaha mencari tahu jawaban dari setiap pertanyaan dalam hatinya tentang keimanannya. Misalnya saja, contoh kecil, kita sering mengikuti perjamuan kudus, tapi ada beberapa orang, hanya beberapa orang, tidak mengerti apa makna perjamuan kudus itu. Bahkan dari beberapa orang itu sering nyeletuk. Nyeletuknya begini, ketika dia mengikuti perjamuan kudus, dia menerima roti dan anggur, lalu dia duduk di tempat duduknya. Lalu dia berbisik kepada kawannya, anggurnya asam ya. Atau anggurnya tadi enggak anggur ya. Atau juga bisa begini, dia nyeletuk kepada yang di sampingnya, rotinya tadi keras ya. Ini sering kita temui dalam kehidupan kita sehari-hari. Contoh yang lain tentang baptisan. Dia memang dibaptiskan secara percik sebagaimana yang dilakukan HKBP. Dia dibaptiskan ketika dia
anak-anak sebagaimana yang diyakini oleh HKBP. Tetapi ketika ada yang mempertanyakan kepadanya, mengapa engkau dibaptiskan secara percik, padahal gereja lain dibaptiskan secara selam? Dia tidak tahu. Atau ketika ditanya, mengapa kamu dibaptiskan anak-anak? Gereja lain sudah besar dibaptiskan. Dia tidak tahu juga jawabnya. Dia bingung. Kondisi itulah yang membuka peluang kepada orang lain untuk mengombang-ambingkan dasar imannya, untuk membongkar dasar imannya yang selama ini dia hayati, yang selama ini dia lakukan, hidupi, sehingga dia akan meninggalkan imannya tersebut dan mengikuti ajaran yang baru yang menurutnya lebih meyakinkan, oleh karena ketidaktahuannya atas ajaran, atas dogma dari gerejanya yang lama. Jemaat yang terkasih, firman Tuhan hari ini memberitakan kepada kita 3 jawaban atas 3 pertanyaan yang sering kita dengar di setiap kehidupan kita. 3 jawaban dari 3 pertanyaan yang sering kita dengar yang dapat menggoyahkan dasar iman kita secara khusus HKBP. Manakah itu? Yang pertama adalah, apakah ketika kita mengikuti perjamuan kudus, maka kita menyalibkan lagi Yesus? Ini pertanyaan yang pertama yang bisa dasar iman kita tergoyahkan. Ini sering dilemparkan oleh orang lain kepada kita sebagai umat Kristen, sebagai jemaat HKBP. Mereka beranggapan bahwa ketika kita berulang kali mengikuti perjamuan kudus dalam kehidupan kita atau selama kehidupan kita, maka selama itu juga kita berulang kali menyalibkan Yesus untuk mengambil darah dan tubuhnya, mau kita makan dalam perjamuan kudus itu, dalam perayaan perjamuan kudus itu. Ketika itu ditanyakan kepada kita, maka kita bisa bingung. Bagi orang yang hanya mengalir begitu saja hidupnya, itu tidak menjadi persoalan. Tapi bagi orang yang mau mempergumulkan firman Tuhan, dia akan mencari jawaban dari pertanyaan itu. Ini realita kehidupan kita. Itu juga yang dilemparkan oleh orang Yahudi kepada jemaat mula-mula, ketika jemaat mula-mula itu sudah mentradisikan dalam setiap ibadah mereka harus dilaksanakan perjamuan kudus. Lalu orang Yahudi menuduh mereka, ada 2 tuduhan. Yang pertama bahwa yang tadi, mereka benar-benar menyalibkan Yesus berulang kali. Yang kedua adalah orang Kristen mula-mula dituduh sebagai pembunuh yang meminum darah, yang memakan tubuh manusia. Ini tuduhan. Dan itu juga sampai pada kita saat ini. Kembali kepada firman Tuhan, apakah memang kita berulang kali menyalibkan Yesus untuk meminum darahnya dan memakan tubuhnya? Sebagaimana kita berulang kali merayakan perjamuan kudus. Firman Tuhan katakan hari ini, tidak. Yesus dalam firman Tuhan hari ini jelas dikatakan bahwa Ia mati sekali untuk segala dosa.
Kalaupun kita berulang kali mengikuti perjamuan kudus, itu hanyalah peringatan akan pengorbanan Yesus kepada umat manusia. Ayat 18 dikatakan, sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Kalaupun kita merayakan perjamuan kudus, bukan berarti kita membunuh Yesus lagi. Sebab perayaan perjamuan kudus adalah perayaan peringatan akan pengorbanan Tuhan Yesus Kristus di kayu salib. Sebagaimana yang dikatakan Yesus dalam Lukas 22 ayat 19 ketika perjamuan terakhir. Dikatakan di situ, lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Katanya, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Jadi jelas jawabannya. Kita tidak menyalibkan Yesus berulang kali dalam perjamuan kudus, tetapi hanya sekali, yaitu ketika Yesus disalibkan. Melalui perjamuan kudus, kita merayakan, kita memperingati kematian dan kebangkitan Yesus. Nyatalah kepada kita janji Allah yang sudah tergenapi, Sang Mesias yang menyelamatkan umat manusia. Nyatalah kuasanya yang melalui darah dan tubuhnya kita diberikan keselamatan. Jemaat yang terkasih, ketika kita mengikuti perjamuan kudus, jangan lagi kita biasakan nyeletuk seperti tadi. Kita harus benar-benar menghayati setiap liturgi perjamuan kudus itu, sebab itu adalah anugerah untuk kita. Kita menghayati bahwa roti dan anggur yang diserahkan oleh imam, yaitu pendeta kepada kita, adalah saluran, atau dalam bahasa Batak, parhitian, darah dan tubuh Yesus untuk menyelamatkan kita, untuk menghapus dosa kita. Makanya ketika kita selesai mengikuti perjamuan kudus di depan ini, maka kita duduk di bangku kita, kita berdoa dengan kekusukan, memohon Tuhan menerima kita, memohon Tuhan memperbaharui kehidupan kita, seraya berkomitmen tidak mengulangi segala perbuatan dosa kita. Itu yang pertama. Yang kedua, pertanyaan yang sering ditujukan kepada kita untuk menggoyahkan iman kita, yang jawabannya ada dalam firman Tuhan hari ini adalah, mengapa sih Yesus harus berada di dunia orang mati selama 3 hari? Bukankah dia Tuhan? Ketika dia mati, bisa hari itu juga bangkit. Mengapa dia harus menunggu 3 hari? Kalau orang lain menambahkannya dengan berkata demikian lagi. Apakah Tuhanmu tidak sanggup setelah dia mati langsung bangkit? Mengapa dia harus menunggu 3 hari? Ketidaktahuan kita bisa membuat kita terjerumus untuk meninggalkan iman kita. Melalui itu, pertanyaan itu, kita bisa disesatkan.
Firman Tuhan hari ini menjawab pertanyaan tersebut. Yesus bukannya tidak sanggup ketika dia mati langsung bangkit, bukan. Dia sanggup ketika dia mati langsung bangkit, dia sanggup. Tapi dia melakukan pekerjaan di dalam dunia orang mati sehingga ada 3 hari jarak antara hari kematiannya dengan hari kebangkitannya. Pekerjaannya dalam dunia orang mati dikatakan dalam firman Tuhan hari ini adalah, dan di dalam roh itu juga ia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang di dalam penjara. Ayat 19. Mengapa Yesus perlu datang memberitakan Injil kepada roh-roh yang di dalam penjara? Ketika zaman Nuh, itu seturut dengan firman Tuhan dalam Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku." Jadi orang-orang yang mati pada zaman Nuh, atau orang-orang yang belum mengenal Yesus, yang sudah berada dalam dunia orang mati, akan mengenal Yesus melalui pekabaran Injil yang dia lakukan di dalam dunia orang mati. Maka kalau dia percaya akan berita Injil, maka dia akan diselamatkan kelak di hari parusia, di hari penghakiman. Sebagaimana kita saat ini yang sudah mengenal Yesus, Tuhan dan Juru Selamat, persoalannya adalah apakah kita meyakini, mengimani, percaya akan hal tersebut. Ingat, hanya orang yang percaya kepada Yesuslah yang akan sampai kepada Bapa. Apakah kita sekarang sudah termasuk orang yang percaya kepada Yesus? Mari introspeksi diri. Percaya bukan hanya definisi kata-kata, tetapi harus terlihat dalam pikiran, ucapan, tingkah laku. Yang ketiga, pertanyaan yang sering kita dengar yang dapat bisa menggoyahkan iman kita adalah, mengapa HKBP melakukan baptisan percik bukannya selam sebagaimana yang dilakukan oleh gereja lain? Pertanyaan ini seringkali ditujukan kepada kita, bahkan dibumbui lagi dengan pernyataan gereja kami yang benar, sebab gereja kami melakukan baptisan sebagaimana Yesus dibaptiskan. Lalu oleh karena ketidaktahuan kita, oleh karena ketidakmautawan kita atas apa yang kita imani selama ini, maka dengan cepatnya kita katakan, oh iya benar ya, baptisan selam yang benar. Lalu dia pindah gereja. Lalu setelah dia pindah gereja, selalu sering kita dengar, gereja saya sekarang yang benar, gereja saya yang dulu tidak benar. Firman Tuhan hari ini dalam ayat 21 sampai ayat 22 secara eksplisit menerangkan kepada kita, bukan persoalan banyaknya air menjadi hal yang penting dalam baptisan, seolah-olah dengan banyaknya air itu kita bisa dapat membersihkan hal-hal kenajisan jasmani. Bukan. Yang terpenting dalam baptisan adalah
firman Tuhan yang dilayankan. Sebagaimana Yesus berkata dalam Matius 28 ayat 19, "Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus." Itu yang terpenting. Imam melakukan baptisan. Firman Tuhan yang disampaikan imam itulah yang terpenting dalam baptisan. Banyak atau dikitnya air itu tidak menjadi persoalan bagi HKBP. Dalam Alkitab kita tidak akan menemukan aturan bagaimana tata cara melakukan baptisan. Tidak. Yang kita temukan dalam Alkitab adalah Yesus dibaptiskan ketika umurnya 30 tahun. Dia dibaptiskan di Sungai Yordan. Kalau ada yang menyatakan baptisan yang dilakukan Yesus itulah yang paling benar, oke. Tapi dari segi mana? Apakah semua orang yang mengaku percaya harus dibaptiskan di Sungai Yordan? Itu menjadi pertanyaan. Kalau memang air itu titik penentu dalam baptisan, berarti semua orang yang mengaku percaya harus dibaptiskan di Sungai Yordan. Dengan cara diselam sebagaimana yang dilakukan Yesus. Apa yang diimani HKBP adalah baptisan percik. Kalau ada gereja melakukan baptisan selam, tentu mereka punya landasan teologisnya. Kita tidak boleh salahkan hal itu. Sebab itu yang diimani mereka. Apa yang kita lakukan HKBP dengan baptisan percik adalah benar yang kita imani, karena itu punya landasan menurut HKBP. Selain ini masih banyak literatur Alkitab sebagai landasan teologis apa yang dilakukan HKBP. Kalau dia dibaptiskan dengan selam, ya lakukan. Tapi selama kita jemaat HKBP, selama itu juga kita harus melakukan baptisan percik. Sebab itu yang diyakini HKBP. Yang salah adalah ketika sudah dibaptiskan anak-anak, lalu dia dibaptiskan lagi ketika dewasa. Sebab ada argumen yang menyatakan ketika baptisan anak-anak itu tidak sah karena percik. Yang benar adalah ketika dewasa diselam. Menurut pandangan HKBP itu salah. Sebab apa? Yang pertama, ketika kita dibaptiskan secara percik waktu anak-anak, iman orang tua yang membawanya. Lalu firman Tuhan yang dilayankan adalah di dalam Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Lalu orang tersebut dibaptiskan secara dewasa dengan selam. 2 kali dibaptiskan. Dengan nama siapa? Bukankah Efesus 4 ayat 5 katakan satu Tuhan, satu imam, satu baptisan? Ini menjadi pergumulan untuk kita. Sekali lagi, apa yang kita imani di HKBP, mari kita lakukan. Apa yang diimani mereka gereja lain, itu yang mereka lakukan. Karena masing-masing gereja mempunyai landasan teologis. Jangan pernah dibaptiskan 2 kali. Hanya satu Tuhan, satu iman, satu baptisan.
menurut Efesus 4 ayat 5. Marilah berusaha untuk mengerti apa yang kita imani. Marilah berusaha untuk menghidupi apa yang kita percayai, sehingga kita semakin kokoh imannya. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, terima kasih firman-Mu hari ini mengajarkan kami bahwa kami harus hidup menurut firman-Mu. Banyak pertanyaan-pertanyaan yang selama ini berusaha menggoyahkan iman kami. Hari ini kami diingatkan supaya kami berusaha mengerti tentang apa yang kami imani, sehingga kami memperoleh hikmat dan kami tidak mudah digoyahkan tentang apa yang kami percayai. Kami tahu Tuhan, firman-Mu adalah pelita bagi kami, adalah tongkat ketika kami menjalani hari-hari kami. Lindungi kami Tuhan, Roh-Mu yang selalu menyertai kami menjalani hari-hari kami. Berkati setiap orang tua, berhikmat di dalam membawa keluarganya semakin dekat kepadamu. Seorang suami berlaku sebagai seorang suami yang baik, takut akan Tuhan. Seorang istri berlaku sebagai seorang istri yang penuh tanggung jawab mengasihi keluarganya. Anak-anak berlaku sebagai anak-anak penurut, anak-anak yang mau membantu orang tua, yang menghormati orang tuanya. Kami juga berdoa Tuhan, dalam setiap pergumulan jemaat-Mu Engkau hadir, memberikan hikmat kebijaksanaan, memberikan kekuatan jalan keluar, sehingga setiap jemaat-Mu dapat memenangkan pergumulan hidupnya. Jemaat-Mu yang sedang menghadapi suatu penyakit Tuhan, Kau berikan kesembuhan. Kuat tangan kuasa-Mu menjamah tubuh setiap jemaat-Mu, mentahirkan tubuhnya dari segala penyakit Tuhan. Berkati obat, berkati makanan minuman, berkati tangan-tangan medis, menjadi perpanjangan tangan-Mu, memberikan kesembuhan kepada setiap jemaat-Mu yang sedang terbaring di rumah sakit maupun terbaring di rumahnya. Kami juga berdoa Tuhan, supaya Engkau selalu melindungi kami dalam hari-hari kami, senantiasa berikan kesehatan kami, dan berikan kami komitmen supaya tetap setia terhadap protokol kesehatan, menjaga diri kami, keluarga kami, orang-orang sekitar kami, supaya dijauhkan dari penyakit yang terjadi di negara kami ini. Berkati setiap pekerjaan jemaat-Mu, rencana kehidupan, begitu juga rencana anak-anak jemaat-Mu Tuhan yang hendak menikah. Kau tahu, Kau buka jalan, Engkau berikan Tuhan segala apa yang dibutuhkan, supaya setiap jemaat-Mu bersukacita dalam setiap rencana kehidupannya. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.